sebelum memulai mata pembelajaran di hari ini, kita terlebih dahulu mengawali dengan doa untuk kita guru dan tolong kita kelas untuk maju untuk kita di dalam doa. Menyanyikan salah satu lagu wajib ya, atau lagu kebangsaan. Iya, produknya semacam ATM, deposit dan lain-lain ya. Kira-kira apakah saudara kalian pernah diajak untuk berasuransi? Ada yang bisa jawab? Ada. Iya, siap. Silakan. Pernah diajak untuk asuransi. Asuransi apa saja? Nah? Pernah diajak untuk asuransi jaminan kesehatan, asuransi kekayaan pendidikan, asuransi pembangunan dan lain-lain. Iya, silakan dulu. Berarti istilahnya kalian di dalam keluarga kalian itu pernah diajak untuk asuransi, diantaranya diajak untuk asuransi jaminan kesehatan, asuransi pembiayaan pendidikan anak, dan asuransi dalam pembangunan ya. Yang berikut kita masuk. Apakah Ibu Guru akan tanyakan tujuan pembelajaran? Nanti anak-anak saja ya. Kira-kira tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, ada bisa baca. Peserta didik mampu mengidentifikasi produk industri, keuangan dan bank. Ya, peserta didik mampu mengidentifikasi produk industri keuangan non-bank dengan baik. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fungsi industri keuangan non-bank. ya, peserta didik mampu menjelaskan fungsi produk industri keuangan non-bank dengan baik. Yang ketiga, Peserta didik mampu menjelaskan bahasa industri keuangan bank dengan baik. ya, peserta didik mampu menjelaskan peran produk industri keuangan non-bank dengan baik. Yang keempat, Peserta didik mampu menganalisis jadi produk industri non-bank dengan baik. peserta didik mampu menganalisis jenis produk industri non-bank dengan baik. Ya, untuk melihat lebih jelasnya, Ibu Guru bersama anak-anak akan menonton satu tayangan video yang singkat, yaitu video tentang lembaga keuangan bank dan non-bank. Ya.
maka berikut kita masuk dalam pembentukan kelompok. Jadi anak-anak boleh bentuk kelompok 4 orang ya. Jadi dari sini bisa baku berhadapan dengan di belakang. Ayo mulai sekarang, mulai berbentukan kelompok. Nanti kalian selalu berdiskusi ya antar teman. Jadi semua harus kerja ya. Silakan kerja. Ibu guru kasih waktu 30 menit. Ya, sudah? Ya. Nanti yang sudah maju ke depan untuk diskusi, presentasikan hasil diskusi di kelompok yang belakang gue. Bu Guru kasih kesempatan buat presentasikan hasil diskusi maju ke depan. Silakan anak. Pakai buku punya ini kan.
selaku perusahaan PMN terus berkomitmen untuk menerapkan semangat anti korupsi melalui kegiatan perusahaan antara lain melalui WhatsApp, kelas mengecek kegiatan ekonomi, mengetahui anti korupsi dasar. Sekian dan terima kasih. Kalau ada pertanyaan, silakan. Atau tanggapan dari kelompok lain akan bertanya. Jelas? Sangat jelas. Pertanyaan. Tanggapan? Jelas. Terima kasih. Baik, terima kasih teman-teman. Kelompok 3 duduk di belakang ke tempat kembali ya. Selanjutnya kelompok yang berikut yaitu kelompok 1. Maju ke depan untuk presentasikan hasil diskusi. Baik, terima kasih atas waktu memberikan kepada kami. Yaitu satu akan perkenalkan nama saya. Nanti ini tim saya dan kami dari kelompok 1 akan membahas tentang mempresentasikan hasil kerja kelompok kami di sini. Hasil kerja kelompok kami dan pertanyaannya sekarang ini dengan daya yang banyak dikunjungi masyarakat khususnya ekonomi meninggal bahwa banyak pula masyarakat kecil mengeluarkan karena harta yang digadaikan itu hilang dan merasa sering menyebarkan kabar buruk. Mengenai apa yang kalian lakukan sebagai pemimpin pendirian untuk mengatasi permasalahan tersebut? Jawabannya hasil kerja kelompok kami maka penerimaan gadai bertanggung jawab atas kehilangnya barang gadai yang disebabkan karena kelalaian sendiri. Teman-teman dari kelompok lain ada tanggapan atau mau ingin bertanya? Silakan. Ada tanggapan, masukan, pertanyaan dari kelompok lain silakan. Sudah jelas? Jelas. Jelas ya? Oke, terima kasih. Untuk maju ke depan, presentasikan hasil diskusi.
Baik, teman-teman, kami sebelum hasil diskusi kami, begitu kami perkenalkan nama saya Amniato, teman yang sudah musik lain ini kalori dan sebenarnya defisit. Untuk itu kami mencatatkan hasil diskusi kami, permasalahan yang sering kita dengar, keluar di bawah ini sulit prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk berobat, yaitu yang kami terdapat di sini menghitung nominal yang harus kita bayar, meminta pembangunan, bunga, melakukan negosiasi perpanjangan waktu pelunasan pinjaman, meminta pendampingan orang yang mengerti kasus utang piutang. Itu kami teman-teman yang kelompok lain kalau ada pertanyaan silakan. Datang langsung. Ada dari kami dari kelompok ini. Apakah yang dimaksud dengan BPJS? Karena itu salah satu jaminan kesehatan. Baik, terima kasih jelas. Ada dari kelompok lain? Jelas Bu. Sangat jelas semua ya. Ya. Kita beri aplaus ya buat kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3 yang sudah presentasikan hasil diskusi di depan. Ayo berikan aplaus. Terima kasih buat anak-anak yang sudah presentasikan hasil diskusi dengan berbeda masalah. Ada yang membahas tentang BPJS yang berikut, tentang hasil pertukaran atau pegadaian barang. Terus ada lagi ya, seorang pemimpin bagaimana menangani suatu masalah yang dialami oleh instansi tersebut. Jadi jawabannya sudah dipresentasikan hasil diskusi anak-anak. Langkah yang berikut kita masuk di dalam refleksi ya, atau evaluasi. Di sini Bu Guru sudah sediakan lembar refleksi. Jadi bagaimana pembelajaran hari ini? Jadi anak-anak cara penilaiannya Bu Guru sudah siapkan dalam bentuk kertas atau tulis. Jadi silakan mencetak atau cetaknya di dalam lembar yang Bu Guru sudah siapkan. Bu Guru akan bagikan. Waktu untuk refleksi, Bu Guru kasih waktu 5 menit.
Kalau ada kumpul kayak gitu, ya. Saya kira dari pembelajaran di hari ini ada kesimpulan saran yang anak-anak bisa sampaikan. Siapa simpulkan di pembelajaran hari ini mulai dari awal pertengahan sampai akhir? Ada yang bisa simpulkan atau ada saran? Silakan angkat tangan. Ya, silakan berdiri. Berdiri dan sampaikan. Saran saya dengan pembelajaran hari ini dapat dengan baik ibu pengetahuan ekonomi yang mana tadinya saya tidak mengerti ilmu ekonomi tentang lembaga keuangan bank dan non-bank, tetapi dengan pembelajaran hari ini dapat dipahami dan mengerti serta menjadi tahu. Ya, terima kasih ya. Jadi kesimpulannya yang tadinya kita tidak mengerti ya, tidak mengerti tentang lembaga keuangan bank dan bank. Tapi pembelajaran hari ini kita bisa dapat tahu, mengerti dan juga menjadi penambah ilmu di dalam ilmu pengetahuan kita. Terima kasih. Ada saran, masukan dari kelompok yang lain? Silakan angkat tangan. Ada saran? Ya, silakan. Sarannya seperti apa? Silakan berdiri. Ya, silakan. Silakan baca. Dengan kegiatan pembelajaran hari ini saya dapat disimpulkan bahwa dapat berjalan dengan lancar, aman, tertib dan baik, serta dapat dipahami dan dimengerti dengan cepat. Ya, dengan berjalannya pembelajaran hari ini dari awal pertengahan sampai akhir berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan dapat dimengerti dan dipahami secara baik ya. Terima kasih. Selanjutnya Bulog akan masuk di dalam pertemuan yang berikutnya. Untuk minggu depan kita akan belajar di pembelajaran materi yang sama. Untuk itu sebelum kita menutupi dengan kegiatan kita, mari kita menutup sebagai umat beriman atau umat beragama, menutup kegiatan pembelajaran hari ini dengan doa. Doa akan dipimpin oleh anak kami, Pak Tinus, untuk maju ke depan, pimpin kita di dalam doa. Baik, terima kasih atas diberikan kepada kami. Kami dari awal pertengahan adalah selesai sebelum pulang ke berikutnya kami berdoa.
Yang kedua secara maksudnya. 1, 2, 3. Kedua mulai 3 puji dan syukur dan mulai semua pertemuan. Pada saat siang hari ini kami dari Panitia di sini di proses belajar mengajar dari awal pertengahan yang masih selesai. Kami sebelum bulan berumur masing-masing kami tidak curiga kepadamu pada nama Tuhan. Tuhan kami manusia seperti biasa tidak melakukan apapun tetapi Engkau sangat luar biasa mengajar dan itu kami serahkan ke dalam nama Bapa Tuhan kami dan Bapa kami dalam nama Tuhan Yesus anak dan Bapa Roh Kudus. Haleluya. Amin. Terima kasih anak Martinus. Ya, sebelum kita pulang, mari kita mengatur kursi meja seperti semula.